Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita masih dengan tema besar misteri Injil. Tetapi saat ini kita mau bicara mengenai misteri iman yang ada tertulis di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Melainkan orang yang memelihara atau memegang atau memiliki rahasia iman atau misteri iman dalam hati nurani yang suci. Misteri iman ini yang kita mau bicarakan. Sebenarnya iman itu apa? Ya, mari kita melihat dulu dalam kitab Ibrani. Di situ kita akan bisa melihat iman itu apa sebenarnya. Nah, mari mungkin kita harus lihat berapa versi dulu ya. Ibrani pasal 12 dikatakan di sini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Coba dulu kita lihat versi ILT. Di sini dikatakan, sambil memandang kepada Yesus, penguasa dan penyempurna iman. Nah, istilah penguasa ini dari istilah Yunani. Archegos itu artinya author atau founder, pendiri, pencipta sebenarnya. Yesuslah yang menciptakan iman dalam batin kita. Kita tidak bisa menciptakan iman untuk diri kita. Nggak bisa. Itu adalah yang Yesus berikan justru dalam Yohanes 10 ayat 1 dia bilang, katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Zoe istilah Yunani itu. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya di dalam Zoe ini, dalam hidup Kristus inilah, di dalamnya ada kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan satu lagi iman Kristus. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri Kristus. Itu satu karakter Kristus. Tapi ada satu lagi yang orang jarang memperhatikan, bahwa Zoe itu, hidup Kristus itu, di dalamnya itulah ada benih iman itu. Kita memiliki iman Kristus, kita tidak bisa menciptakan iman dalam batin kita, nggak bisa. Iman itu diberikan Yesus melalui dia mati, bangkit, naik surga, dia berikan hayatnya itu di dalam batin kita, dan Yesuslah yang dia menciptakannya, dia juga yang menyempurnakannya. Ya, jadi nanti kita mesti mendefinisikan dulu sebentar. Iman itu sebenarnya energi Kristus yang membuat seseorang nanti bertindak berdasarkan imannya itu. Coba dulu kita lihat sebentar ya. Ini jelas-jelas Yesus itu adalah pencipta iman. Ya, dialah yang memberikan iman melalui mati akan bangkit, dia berikan hayatnya kepada kita. Ya, karena biji gandum kalau nggak mati bangkit dia tetap satu aja. Tapi kalau dia sudah mati bangkit dia menjadi banyak. Itulah dia, biji gandum itulah hayat Kristus itu. Joy yang di dalamnya ada potensi iman. Ya. Nah, Yesus yang memberikan iman dalam batin kita, dan dialah juga yang menyempurnakan iman kita. Dengan cara bagaimana? Paulus bilang begini ya. Coba dulu kita lihat, bandingkan dulu perkataan Paulus dalam Roma 1:17 dengan Yakobus pasal 2 ayat 22 ya. Intinya begini, from faith to faith. Paulus bilang dari iman kepada iman. Tapi Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Justru perbuatan itulah menyempurnakan iman. Jadi begini kira-kira caranya penyempurnaan Yesus yang Yesus lakukan itu dalam batin kita itu. Pertama, dia berikan kepada kita iman, yaitu energi Kristus. Energi itu kan suatu kemampuan melakukan usaha. Kalau saudara dan saya mendapat iman Kristus, kita pasti akan bertindak. Karena iman Kristus itu iman yang hidup, bukan iman yang diam. Kita pasti bertindak. Nah, tindakan kita pada gilirannya menyempurnakan iman yang ada. Kemudian iman yang ada ini pasti bertindak juga. Nah, tindakan yang berikut ini akan terus lagi menyempurnakan iman yang ada. Nanti iman yang ada ini bertindak juga. Tindakannya itu, perbuatan itu menyempurnakan iman yang ada. Terus begitu. Itulah caranya Yesus menyempurnakan iman kita. Itulah caranya iman kita bertumbuh. Itulah caranya hayat Kristus Zoe itu bertumbuh.
melalui suatu tindakan-tindakan berdasarkan arahan iman itu. Bertindak dalam iman, bukan bertindak menurut aturan agamawi. Nanti saya mau bandingkan itu bedanya, ya. Nah, jadi ini misteri Bapak Saudara. Karena nggak semua orang mendapatkan iman ini saat ini di zaman ini, ya. Kalau seseorang mendapat iman, ya, dia pasti akan bertindak. Nah, nanti akan saya bicarakan dalam kekristenan terjadi perbudakan yang membuat orang tidak lagi hidup dalam iman Kristus, melainkan dalam aturan-aturan agamawi yang dibuat oleh para pemimpin agama Kristen. Nah, mari oke dulu ya. Kita lihat ya, yang poin itu ya, sudah jelas itu ya. Nah, sekarang coba dulu kita lihat contoh dulu. Jangan nanti kita berpikir iman itu selalu bertindak dalam arti melakukan action gitu ya. Saya beri contoh iman Abraham. Bapak ini, Abraham itu kan bapak orang beriman. Mari kita melihat dulu contoh dia. Dia juga mendapatkan iman. Ya, ketika dia dibenarkan tuh dia itu karena dia mendapatkan iman daripada Bapa di sorga, ya. Nah, tapi iman yang diberikan kepada Abraham ini jenisnya justru iman yang menanti atau menunggu. Dia diberi iman, dijanjikan akan punya anak kan. Nah, kalau dia bertindak malah karena nasihat Sarah itu lahirlah Ismail, malah salah, ya. Justru imannya Abraham ini jenis iman yang dia menantikan Tuhan. Makanya Ibrani bilang dengan iman dan sabar baru kita memperoleh yang dijanjikannya. Jadi Abraham sempat tidak sabar lah ya, atau apa, nggak tahu motivasinya waktu disodorkan Hagar itu akhirnya jadi lahir Ismail ya. Nah, iman itu yang jadi sesuatu yang salah. Nanti kita pikir kalau saya dapat iman saya harus bertindak. Nggak selalu begitu. Justru iman itu bisa jadi seperti kasus Abraham. Justru kita harus menunggu. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Bisa 25 tahun kasus Abraham ini ya. Tapi itu power yang bisa membuat kita bisa kuat menantikan Tuhan. Oh itu enggak. Kalau orang nggak punya iman Kristus nggak bisa menantikan Tuhan. Ya, nggak bisa. Kalau orang justru orang yang nggak beriman itu main tindakan sana, tindak sini, gegabah gitu maksudnya. Gak sabar lagi gitu ya. Tapi kalau orang yang beriman itu bisa diem, tunggu ya waktu Tuhan, tunggu strategi Tuhan, cara Tuhan ya. Nggak main asal tabrak aja, main bertindak aja begitu, nggak begitu ya. Oke. Nah sekarang kita mau tutup dulu lah ini sebagai karena singkat ya. Galatia 5 saya baca aja dulu ya, dari Galatia 5 ini supaya saya mau bandingkan ini. Dalam kekristenan orang sudah susah bertindak dalam iman. Kenapa? Dijebak, diperbudak oleh aturan-aturan agamawi yang dibuat oleh para pemimpin agama Kristen. Nah, saya baca dulu ya. Galatia pasal 5 itu ya, pasal dari ayat 1 sampai 5 ini saya baca nih. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah ini merdeka, nanti saudara akan melihat bebas daripada kutuk atau hukum Taurat ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan aturan-aturan hukum Taurat itu konteksnya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya dengan harapan dibenarkan oleh karena hukum Taurat itu ya. Karena aturan-aturan hukum Taurat ini ajaran pengajar-pengajar Yudaisme, pengajaran palsu ini masuk nih. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Baru ayat 5-nya Paulus bilang, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Nah kita terapkanlah dulu perkataan Paulus ini ke dalam konteks dunia kekristenan. Ya tentu dunia kekristenan nggak ada aturan sunat, nggak ada itu. Nggak tahu ya kalau ada denominasi yang bikin aturan sunat, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu sih nggak ada ya. Tapi banyak aturan yang lain. Aturan datang harus hari Minggu, merayakan kebangkitan Kristus katanya, harus memberikan persepuluhan ya, karena itu milik Tuhan, jangan merampok sebagainya. Harus kasih buah sulung, karena supaya dapat memuliakan Tuhan. Berikan yang pertama dan sebagainya macam. Harus ini, banyak sekali aturan denominasi, aturan para pemimpin agama Kristen itu, aturan aliran atau yang dia bikin seniornya sendiri. Itu memperbudak umat Tuhan sehingga hidup di luar kasih karunia.
tidak melangkah dalam iman Kristus step by step itu. Makanya orang yang hidup di dalam kasih karunia, orang yang hidup di dalam iman Kristus pasti berada di luar sistem kekristenan yang sudah penuh dengan aturan-aturan agamawi disebabkan 3 ajaran palsu. Isabel, Biliam, Nikolaus. Kesimpulannya dulu sekarang, karena ini renungan singkatnya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk hidup dalam iman Kristus, step by step, langkah demi langkah, hari lepas hari. Ikuti saja kemana iman itu mau. Hari Minggu ke kiri, hari Minggu ke kanan, minggu depan kanan. Hari Minggu, hari yang lain itu bisnis ini, kerja ini, terus dipimpin oleh iman Kristus. Inilah yang Paulus bilang memelihara iman. Di akhir hidupnya Paulus bilang, aku telah memelihara iman. Kalau saudara ikutin segala aturan perbudakan agamawi itu dalam kekristenan, saudara tidak bisa memelihara iman Kristus, tidak bisa. Itu hidup di luar kasih karunia. Tapi semuanya ya kembalilah. Semua juga panggilan Tuhan, semua juga kemurahan Tuhan ya. Oke lah, kesimpulannya bagaimana? Ya semoga saudara dan saya berada di luar sistem kekristenan yang penuh aturan agamawi itu, dan bisa hidup hari lepas hari dalam iman Kristus itu. Selangkah demi selangkah, dia Yesus itu menyempurnakan iman yang ada dalam batin kita. Haleluya. Amin.